Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du wa ba'dat takhiyah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah memasuki Ramadan keempat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan mampu menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah kita, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang kita harapkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan ringan yang tentunya pertanyaan ini sangat mudah, akan tetapi dalam realisasi kehidupan ini selalu berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi kebanyakan umat manusia. Pertanyaannya adalah, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Saya ulangin lagi, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, momentum Ramadan inilah mendidik kita, mengajarkan kita, dan mengembalikan makna sesungguhnya bahwa hakikat makan adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sekali lagi, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah makan hanya sebagai penunjang kita hidup, dan hidup kita adalah penunjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan umat manusia, sudah sepatutnya dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa tinggal 26 hari. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memaksimalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan jangan sampai puasa Ramadan hanya sebatas puasa-puasa saja, isi dengan ibadah-ibadah yang baik. Karena kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal achi." Yang artinya apa? Betapa banyak sekali orang-orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan puasa. Isi kegiatan-kegiatan puasa dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang pertama, isi puasa dengan membaca Al-Quran, isi puasa dengan wirid, dengan berzikir kepada Allah, isi puasa dengan berdakwah, isi puasa dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari dengan tidak mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut atau bermalas-malasan. Karena banyak sekali orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja, kan sia-sia. Sangat menyayangkan, bukan? Dijelaskan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu terkenal dengan sebutan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengkelompokkan puasa ke dalam 3 golongan puasa. Yang pertama adalah asyamul am, puasanya orang umum. Puasanya orang umum itu adalah dia hanya sebatas puasa-puasa saja, yaitu ya hanya menahan haus, hanya menahan lapar dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan yang kedua menurut Imam Ghazali adalah asyamul khos, atau puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus ini adalah puasanya orang yang menahan haus, menahan lapar, dan menahan atau berjima dengan istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan diisi dengan kegiatan-kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, mengisi dengan tadarus, kemudian mengisi dengan memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, kemudian malam diisi dengan tahajud dan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah. Inilah puasa yang khos. Dan yang ketiga menurut Imam Ghazali adalah asyamul khususil khos, atau puasanya orang yang khusus. Puasa khususnya orang yang khusus. Ini adalah puasa yang tingkat tinggi. Puasa ini biasanya dilakukan oleh para wali-wali Allah, dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Oleh karena itu kita bisa mengambil bagian. Kalau kita mampu
kalau kita menginginkan menjadi kekasih Allah, ambil bagian yang ketiga, yaitu puasa khususil khos atau puasa khususnya orang khusus. Puasa khususil khos ini adalah puasa yang bukan hanya menahan haus dan lapar, bukan hanya beribadah saja, tetapi puasa itu adalah puasa hati, melatih hati. Hati setiap hari kita latih untuk terus mengingat Allah, terus berzikir kepada Allah. Tidak ada lain yang masuk ke dalam jiwa, tidak ada lain yang masuk ke dalam diri, ke dalam hati, kecuali mengingat Allah, Allah, Allah. Bahkan setiap jengkal nafasnya pun selalu kalimat Allah, seperti Allah, Allah, Allah. Dan orang-orang seperti ini sudah tidak ada rasa khawatir, sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak ada rasa cemas, karena puasa ini adalah puasa tingkat tinggi. Dan satu pertanyaan, kira-kira pemirsa semuanya masuk ke dalam golongan yang mana? Golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga? Dan mudah-mudahan mau golongan pertama, mau golongan kedua, mau golongan ketiga, yang penting kita selalu berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan puasa kita. Semoga puasa kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.